Selamat siang teman-teman mahasiswa KKN dan para DPL. Berikut ini penjelasan tentang pembuatan laporan akhir kuliah kerja nyata tahun 2020 periode 2. Hal yang pertama yang harus kalian atau Bapak Ibu Hal pertama yang harus dilakukan adalah membuka format 7 laporan akhir. Di situ sudah ada tabel-tabelnya serta urutan sistematika dalam membuat laporan akhir. Oke, yang pertama ini covernya, kemudian yang kedua halaman pengesahan, tinggal tuliskan kelompok berapa, kemudian tanggalnya nanti dikosongi, koordinator kelompok berapa, nama dan NIM-nya mahasiswa ketua kelompok ya. Kemudian mengetahui saya dan nomor NIDN saya dan dosen pembimbing lapangan namanya siapa dan NIDN-nya berapa. Oke. Kemudian kata pengantar, buat sendiri kata pengantarnya, sesuaikan, kemudian daftar isi nanti sesuaikan dengan isinya juga. Nah, langsung ke bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan ini isinya gambaran umum lokasi KKN tiap peserta. Lokasi KKN secara geografis, mayoritas pekerjaannya apa, kondisi sosial ekonominya seperti apa. Jadi tolong dijelaskan tentang kondisi demografis atau kondisi RT masing-masing ya. Boleh dirangkum menjadi tabel atau dalam bentuk paragraf, terserah ya. Kemudian di bab 2 itu program kerja kelompok. Di tahap pertama di poin A, tahap pertama edukasi pencegahan COVID-19. Ingat ya, program kerja kelompok ini di setiap anggota kelompok pasti melakukannya dengan program kerja yang sama. Jadi ini di bab 2 ini isinya adalah rangkuman dari setiap anggota. Oke, bentuk kegiatan ini isinya seperti yang waktu kalian buat di proposal ya, di perencanaan. Bentuk kegiatannya seperti apa? Penyebaran video edukasi atau sebagainya. Ini kan kurang lebih sama, hanya lokasinya saja yang berbeda. Nah, di sini lokasi peserta bisa dituliskan daerahnya ya, misalnya di Kabupaten Madiun, kemudian di Ponorogo atau dan sebagainya. Boleh dituliskan cukup panjang di sini, tidak apa-apa. Pesertanya kisarannya dari usia berapa sampai berapa. Oke. Kemudian metode kegiatannya juga dituliskan. Kalau misalnya ada 2 model, daring dan luring, ya tuliskan daring dan luring. Kalau hanya salah satu, ya tuliskan salah satu. Oke. Gambaran umum pelaksanaan kegiatan. Otomatis ini kamu menuliskan rangkuman semuanya, gambaran umum pelaksanaan kegiatannya. Jadi waktu kamu melaksanakan tahap 1 ini, secara garis besar seperti apa sih pelaksanaannya ya. Kemudian sasaran keberhasilan kegiatannya seperti apa. Contohnya misalnya ada 10 anggota, dalam 10 anggota ini apakah sasarannya sudah tercapai atau belum. Oke. Dan yang berikutnya itu adalah evaluasi kegiatan. Ingat, ini adalah semua rangkuman dari semua anggota. Jadi kalau ada 10 anggota berarti ini isinya adalah tentang 10 anggota tersebut. Contoh misalnya di aspek persiapan kegiatan di bagian evaluasi, itu tuliskan evaluasi dari tiap anggota, dirangkum dari tiap anggota. Boleh dalam bentuk poin-poin atau dalam bentuk paragraf. Terserah, tidak ada patokan harus dalam bentuk poin ataupun paragraf ya. Tuliskan saja misalnya di lokasi atau di RT 01 kondisinya seperti ini. Kemudian kalau di faktor kendala, di RT 1 kendalanya adalah kesulitan untuk menemui warga. Tindakan perbaikannya boleh per RT atau secara keseluruhan seperti apa. Begitu juga pada aspek pelaksanaan kegiatan, begitu juga pada pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan. Jadi ini isinya adalah tentang semua anggota. Oke. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran otomatis isinya adalah kesimpulan dari kegiatanmu tahap 1 ini. Kesimpulannya apa? Apakah sudah berjalan dengan lancar?
atau belum, atau masih 50% sudah mencapai target atau indikator, atau bagaimana, terserah kesimpulan yang kalian buat. Oke. Yang pasti kesimpulannya tentang pelaksanaan kegiatanmu itu. Kemudian bukti kegiatannya adalah foto. Paling tidak ada bukti dari tiap anggota bahwa kegiatan ini sudah dilakukan. Buktinya seperti apa? Foto. Oke. Jadi nanti ini akan cukup banyak ya. Kemudian di poin B, tahap kedua pembagian masker. Ini juga sama seperti di tahap A tadi, tahap pertama tentang edukasi pencegahan COVID. Ini juga sama. Pengisiannya juga kurang lebih sama. Oke. Sama, pola hidup sehat juga sama. Nah, kalau misalnya ada kelompok yang membuat program kerja lain tambahan, berarti ada program kerja kelompok yang keempat, berarti tambahkan di sini di poin D gitu ya. Poin D tambahkan sendiri, ambil tabelnya seperti yang di atas. Oke. Oke, sekarang beranjak ke bab 3, program kerja individu. Di program kerja individu ini kurang lebih copy paste gitu ya. Ini kan kalau kamu lihat sebenarnya kurang lebih sama seperti yang kalian kerjakan di laporan kegiatan individu. Nah, tapi bedanya di bab 3 ini kalian mengelompokkan program kerja seluruh anggota, dikelompokkan menjadi bidang-bidang yang ada. Bidangnya apa saja? Nah, ini kalau dilihat ada 7 bidang. Ada bidang administrasi desa, pendidikan dan keagamaan, kesehatan, pertanian dan lingkungan hidup, pemuda dan olahraga, ekonomi dan bidang lain yang mungkin dilaksanakan yang bersifat real dan spesifik. Misalnya wisata boleh. Tapi kalau misalnya membantu membuatkan fasilitas protokol kesehatan, ya berarti di bagian bidang kesehatan, ya. Ini bidangnya ada di mana, ngelihatnya ada di buku panduan di halaman 5 ya. Dicek sendiri di situ ada 7 bidang. Jadi kalian mengelompokkan, jadi dari semua, jadi misalnya anggota kelompoknya ada 10 kan, masing-masing individu membuat 2 program kerja. Berarti ada 20 program kerja individu. Nah, itu dikelompokkan per bidangnya. Oke. Contoh misalnya bidang pertama itu adalah administrasi tadi ya. Administrasi. Ya, tuliskan judul programnya apa. Pembuatan alur pengajuan dokumen kependudukan. Siapa yang melaksanakan? Ya, tuliskan nama mahasiswanya beserta NIM-nya dan begitu seterusnya. Nah, untuk yang kalau misalnya tidak ada dana ya strip gini aja. Oke. Minggu pertama itu apa? Ini bisa copy paste di bagian proposal, tapi ingat bukan di bagian proposal, di laporan individu ya, di laporan individu. Dan sasaran keberhasilannya seperti apa. Oke. Ini kurang lebih copy paste dari yang di tempat kalian laporan individu ya. Kemudian kesimpulan dan saran juga bukti kegiatan foto. Nah, bisa jadi yang bidang administrasi ini ada lagi. Nah, tuliskan di sini lagi siapa pelaksananya dan judul programnya apa. Begitu seterusnya. Bisa jadi ada bidang yang tidak ada programnya, ya berarti tidak usah dituliskan. Jadi tuliskan saja yang bidang kegiatannya ada programnya, ya. Misalnya tadi administrasi desa nggak ada yang membuat program tersebut, ya berarti tidak usah dituliskan, langsung ke bidang pendidikan. Begitu seterusnya sampai 7 bidang. Oke. Nah, di bab 4 ini evaluasi penutup ya, bab 4 penutup evaluasi secara keseluruhan. Tuliskan evaluasi kegiatanmu dari awal hingga akhir secara keseluruhan. Kesimpulannya bagaimana kegiatan KKN kali ini, meskipun secara daring seperti apa, kendala-kendalanya, kesimpulannya tuliskan di situ. Kemudian saran, tuliskan saran untuk kegiatan KKN daring berikutnya ataupun kegiatan daring dan luring berikutnya. Sudah, kalau gitu lampiran. Nah,
Lampiran ini analisis kebutuhan yang kalian sudah lakukan di awal, tinggal dilampirkan kembali. Kemudian kalau tidak salah di format awal itu saya tuliskan ada laporan harian. Nah, seperti ini di formatnya. Tapi ini tidak perlu kalian laporkan karena sudah terekam di Bella, jadi cukup logbook saja. Logbook saja yang dimasukkan. Kemudian laporan program kerja individu yang sudah dibetulkan atau sudah dikoreksi oleh DPL yang kemarin-kemarin dikumpulkan tiap minggu. Begitu juga dengan laporan kelompok. Nah, laporan keuangan jika ada, kalau tidak ada ya tidak usah dicantumkan. Oke, bukti-bukti foto sudah ada di tiap program, sudah langsung dimasukkan ke sana. Oke, itu saja. Nanti teknisnya adalah setelah ujian lisan yang harus kalian lakukan adalah dalam minggu ini 17 sampai 20 November itu adalah ujian lisan. Jamnya koordinasi dengan DPL masing-masing ya. Kemudian kita mulai nanti pengumpulan itu di tanggal sebentar. Oke. Nah. Oke, 27 November itu sudah dikumpulkan laporannya. 27 November itu pelaporan dikumpulkan ke LP3M soft copy. Kalau LP3M sudah selesai mengkoreksi atau di ACC, kalian bisa cetak. Kelompok bisa mencetak laporan. Oke, nah otomatis kalau ke LP3M tanggal 27 November berarti paling tidak antara tanggal 21 sampai 26 November kalian konsultasi dengan DPL tentang laporan akhir hingga di ACC. Oke, mohon diperhatikan tentang hal ini. Semoga video penjelasan ini bisa cukup membuat kalian memudahkan kalian dalam mengerjakan laporan akhir ini. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan laporan dan mengikuti ujian lisan. Oke.